Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, happy Sunday. Mari sama-sama kita menikmati kebaikannya. Kuasa kebangkitan yang menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang dahsyat. Amin, haleluya. Katakan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, hey, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Oh yeah, yeah. Haleluya. Dia Allah yang hidup untuk selamanya. Angkat suaramu, katakan. Shalom, apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik dan sehat oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah GBI Ebenezer. Bagi Bapak Ibu Saudari yang baru bergabung melalui channel YouTube kami, GBI Ebenezer Official. Bagi Bapak Ibu Saudari yang memerlukan pelayanan khusus, bisa menghubungi nomor hotline gereja. Dan dengan sukacita, dengan senang hati kami akan melayani Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk seluruh jalannya ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, segala pujian, syukur, penghormatan, pengagungan, kemuliaan hanya bagi Engkau, Bapa yang kekal, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang tidak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur sampai hari ini kami masih boleh beribadah, sekalipun masih melalui ibadah online. Namun kami percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tuhan tetap sama, Tuhan sanggup melawat dan menjamah setiap kami. Saat ini kami sepakat berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Amos Hosea, Bapak Gembala kami, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berkenan mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menguatkan kami, meneguhkan iman kami, menerangi jalan hidup kami, sehingga dalam masa-masa pandemi, dalam kami menjalani hidup ini, kami terus dalam pimpinan tuntunan kebenaran firman-Mu yang ajaib dan berkuasa itu. Kami juga berdoa menopang hamba-Mu Bapak Dave Gerald yang akan memimpin pujian, membawa kami ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah kami boleh sama-sama memuji, menyembah Tuhan, masuk dalam keintiman, masuk dalam kedalaman penyembahan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menopang dan memberkati seluruh tim yang sudah bekerja, sehingga terlaksananya ibadah online pada saat ini. Tuhan berkenan memberkati. Kami berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mari Tuhan lawat hidup mereka dimanapun mereka beribadah saat ini. Jamah hidup mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban Tuhan berikan kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengalami jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus Kristus, yang putus asa Tuhan berikan kembali pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, terikat dengan jerat dunia ini, dalam nama Yesus Kristus terlepas dan merdeka oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Selamat hari Minggu. Nikmati kebaikan Tuhan. Bersama-sama angkat suara, puji dan tinggikan namanya, sebab Dia Allah yang layak dipuji, layak disembah. Are you ready? Come on. Seperti apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya
kuasanya tidak berubah. Oh Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Oh Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Oh Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Oh dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selama-lamanya. Yeah. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Oh yeah. Allah sanggup, Allah sanggup. Haleluya, yeah. Yang percaya mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Dengan ucapan syukurmu dalam segala hal, sebab Dia Allah yang setia. Dia rancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Dengan sukacita dengan pujian ini. Yeah. And sing it, come on. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Hey, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaamu selamanya. Oh, untuk selama-lamanya. Angkat suaramu sama-sama katakan, come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, yang mengasihiku, yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, oh segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Katakan, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh selamanya, oh selamanya.
Thank you Lord, thank you Lord. Sungguh tiada ternilai pengorbananmu dalam hidup kami Bapa. Sungguh besar kasih-Mu lingkupi kehidupan kami. Dengan apa akan kubalas kebaikan-Mu selain dengan puji dan sembah. Oh, Kau yang layak disembah. Mari bersama dengan pujian. Thank you Lord, thank you Lord. Hatimu terukir namaku di mataku, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai kasih-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Oh, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai kasih-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai kasih-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus. Pujian pengakuan demi persembahan hanya bagi Engkau. Bagi-Mu
Mari saudara kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang memimpin langkah-langkah hidup kami. Kami percaya apapun yang kami alami, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Walaupun mungkin saat ini situasi yang kami hadapi banyak persoalan, banyak masalah, tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari Engkau berfirman Tuhan, supaya firman-Mu adalah kebenaran, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami kelepasan. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudara, kita masih bicara tentang tema kita bulan ini. Saya selalu mengatakan bahwa 1 bulan ini kita akan berbicara tentang Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit. He is risen. Pada saat ini saudara, saya akan bicara tentang penampakan diri Kristus sebagai bukti kebangkitannya. Kita akan melihat dari sisi yang lain. Saya akan mencoba untuk melihat saudara dari kebenaran firman Tuhan bahwa ternyata Kristus yang menampakkan diri ada maksudnya buat orang-orang percaya sampai hari ini. Puji Tuhan. Saudara, sepanjang bulan ini ketika kita membicarakan kebenaran firman Tuhan tentang Kristus yang bangkit, di minggu pertama saudara, di minggu Paskah, saya bicara tentang 2 akibat yang akan terjadi jika Kristus tidak sungguh bangkit. Itu tanggal 4 April. Tanggal 4 April, saudara, kita ada hari Paskah. Kita membicarakan saudara, jika Kristus tidak sungguh bangkit, maka Kristus bukanlah Tuhan. Karena kenapa? Ketika Kristus bangkit, saudara, menyatakan diri sebagai Tuhan yang hidup kepada Thomas. Thomas langsung berkata, "Oh my Lord, oh my God." Saudara, itu membuktikan kebangkitan Kristus adalah Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Kebangkitan Kristus saudara membuktikan bahwa Dia Mesias. Karena kenapa? Kalau saudara baca baik-baik dalam Alkitab saudara, setiap kali Kristus saudara menunjukkan, membuktikan, memperlihatkan dirinya sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, ada pengutusan buat murid-muridnya. Jadi semua amanat agung Tuhan Yesus, baik di Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 20, dan Kisah 1 yang ke-8, itu semua berkaitan dengan kebangkitannya. Dan kalau kita bicara tentang Mesias, Mesias adalah juru selamat yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi kalau Kristus tidak sungguh bangkit, Dia bukan Mesias. Tapi haleluya, puji Tuhan, Yesus Kristus sungguh bangkit karena ada Mesias, penyelamat manusia yang berdosa. Pada tanggal 11 April saudara, kita membicarakan tentang 2 sebab utama mengapa orang percaya tidak sungguh-sungguh meyakini kebangkitan Kristus. Mengapa ada orang yang mengaku murid Kristus tetapi mereka tidak sungguh percaya. Kalau misalnya dia bukan pengikut Yesus, ya sudahlah. Seperti orang Farisi, ahli Taurat atau orang Romawi, mungkin mereka tidak percaya. Udah dah, yang bahasa glodoknya cincai aja lah. Tetapi saudara, kenapa ada orang-orang yang mengaku pengikut Yesus tapi tidak percaya kepada Kristus yang bangkit? Saya menemukan saudara itu masalah keadaan dan masalah keyakinan. Kita membahas juga saudara dari Yohanes pasal yang ke-20. Pada tanggal 14 April saudara, minggu lalu kita membicarakan bagaimana kita menang atas dosa karena kematian dan kebangkitan Kristus membuat kita menjadi orang-orang percaya yang menang atas dosa. Ketika Kristus mati di kayu salib, kita mati bersama Kristus. Ketika Kristus dikuburkan, kita dikuburkan bersama Kristus. Ketika Kristus bangkit, kita memiliki hidup yang baru dalam Kristus Yesus. Kita mati terhadap dosa dan hidup baru dalam Kristus Yesus. Pada saat ini saudara, kalau kita menemukan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-8, ketika kita bicara tentang kebangkitan Kristus yang dibuktikan dengan penampakannya, Rasul Paulus memberikan argumentasi dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-8. Dia menampakkan diri juga kepadanya, kepada Rasul Paulus. Ini membuktikan saudara bahwa Rasul Paulus seorang yang dulu tidak percaya, seorang penganiaya. Dia mengatakan dirinya yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul sebab dia berkata, "Aku telah menganiaya jemaat Allah." Tetapi dia bertobat karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Salah satu argumentasi bahwa Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit adalah apa? Dia menampakkan diri. Bukan hanya kepada murid-murid tetapi juga kepada orang-orang yang dianggap sebagai musuh dalam tanda petik. Saya pakai istilah tanda petik karena musuh kita bukan darah dan daging.
Jadi saudara, Saulus yang dulu menangkap pengikut Yesus, yang memenjarakan pengikut Yesus, dia menjadi seorang rasul Yesus Kristus. Kenapa? Karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Demikian juga di India, ada orang yang namanya Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh, dia adalah orang yang membakar Alkitab dulu sebelum bertobat. Dia melempar batu ke gereja, saudara. Dia membenci orang Kristen. Tetapi ketika dia, saudara, minta bukti bahwa yang namanya Yesus sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh Allah yang hidup, dia mengalami penampakan diri Kristus, sehingga dikenal sebagai Rasul Yesus Kristus. Tahun 90-an saya berjumpa dengan evangelis Dr. Andes Apunawinangun, menghebohkan. Karena dia kemana-mana mengatakan Yesus Tuhan. Karena Pak Apunawinangun dari keluarganya gak ada yang Kristen, gak ada yang percaya kepada Kristus Yesus, gak ada dari keluarganya itu yang anggota gereja, orang percaya kepada Kristus. Tetapi dia mengalami perjumpaan dengan Kristus di sebuah pulau, saudara, di Timor, yang akhirnya, saudara, dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kemana-mana, saudara, dia memberitakan nama Yesus. Bahkan dia siap, saudara, menderita karena nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Tuhan Yesus menampakkan diri juga, saudara, kepada orang-orang percaya sampai di buku Yesaya, sampai dengan kitab Wahyu. Kurang lebih 17 kali Tuhan Yesus menampakkan diri yang membuktikan kebangkitannya. Nah, ini yang saya mau bicarakan, saudara. Saya akan tutup seri He is Risen dengan satu pertanyaan. Mengapa? Mengapa Kristus menampakkan diri selain dari bukti kebangkitannya? Tapi tadi saudara, saya memperlihatkan fakta-fakta Kristus menampakkan diri sebagai bukti dari Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Tetapi apakah ada tujuan lain menampakkan diri Kristus kepada orang-orang percaya? Apakah ada tujuan lain selain membuktikan dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit kepada orang-orang percaya ketika dia menampakkan dirinya? Yang pertama saya menemukan, saudara, Kristus menampakkan diri selain membuktikan dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit adalah apa? Membuktikan kebenaran nubuatannya bagi orang-orang percaya. Kristus menampakkan diri, membuktikan saudara dia Tuhan yang hidup, tetapi juga dia membuktikan bahwa apa yang dikatakannya, yaitu nubuatannya, itu digenapi. Di dalam Matius 28 ayat yang kelima, ketika Kristus bangkit, saudara, ada malaikat yang berkata kepada perempuan-perempuan itu. Jadi kalau saudara membaca dalam Alkitab, para wanita yang mendapatkan privilege berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Jadi wanita yang pertama-tama berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Wih, luar biasa ya, Maria Magdalena ya. Jadi kalau saya suka mengatakan di gereja, kalau kita mau lihat gereja itu bertumbuh atau tidak, saudara, lihat dari para wanitanya. Kalau kaum wanita, pelayanan wanita, ibadah wanita, pelayanan kategori wanita, persekutuan wanitanya, women's fellowship itu luar biasa, itu gereja pasti bertumbuh. Di Korea Selatan, saudara, 80% pimpin kelompok sel itu para wanita. Makanya, saudara, saya mengatakan buat para suami, jangan macam-macam sama para wanita. Kenapa? Karena istri adalah tiang doa. Jadi kalau suami kasar sama istri, hati-hati. Dia tidak jadi tiang doa, dia bisa jadi tiang listrik. Nanti suami-suami kesetrum semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, ternyata ketika perempuan-perempuan ini menjumpai kubur Yesus kosong, mereka kasih takut. Tapi malaikat itu berkata, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. He is not here, he is risen. Sama seperti yang telah dikatakannya. Saya kasih bold, saya garis bawahi, saya tekankan, saya kasih emphasis di sini. Sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring, kuburnya kosong. Tuhan Yesus telah bernubuat kurang lebih 7 kali. Kurang lebih 7 kali tentang nubuatan kebangkitannya. Seperti dalam Yohanes 2 ayat 19, Matius 26 ayat 32. Tapi para pengikutnya tidak mengingat nubuatan Tuhan Yesus. Pada tanggal 11 April saya mengkhotbahkan, tadi saya singgung di awal. Di bagian awal bahwa dua sebab kenapa para murid tidak percaya pada Kristus yang bangkit. Yang pertama karena masalah keadaan. Murid-murid tidak mengingat apa yang Tuhan Yesus nubuatkan tentang kebangkitannya. Karena keadaan. Waktu itu dalam Yohanes 29 dikatakan Alkitab mereka tidak mengingat isi kitab suci yang mengatakan bahwa harus bangkit dari antara orang mati.
Baru Tuhan Yesus mengatakan sesuai dengan kitab suci. Dia harus mati, Mesias harus menderita dan bangkit. Tapi karena mereka dikuasai keadaan. Salah satu sebab kenapa orang bisa lupa. Orang pakai istilah otak kognitifnya. Otak yang mengingat memori bisa lupa. Kenapa? Karena emosi. Saya kasih ilustrasi saudara, kalau orang ujian tuh. Ya, dia bisa lupa apa yang mau ditulis dalam kertas ujian. Padahal dia sudah belajar, dia sudah hafal. Tapi karena dia mungkin grogi dan grogol seperti seorang ibu. Diminta untuk doa pembukaan di gereja. Udah disiapkan naskah khotbahnya. Ya, tetapi dia berkata ketika sampai di gereja, Pak Pendeta, saya ini gak biasa. Jadi tolong Pak Pendeta, jangan saya dulu deh. Mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi saya siap untuk doa pembukaan. Tapi pendetanya berkata, nanti ibu akan dipanggil oleh worship leader untuk berdoa. Dan betul saja, ternyata ketika dipanggil ke depan, dia dikuasai oleh perasaan grogi dan grogol. Perasaan takut. Dan apa yang terjadi ketika dia mau mengucapkan doanya, lupa semua. Ya, kata-kata doa yang sudah disiapkan, yang sudah dihafal dari rumah. Dia cuma bisa berkata glory, terus dia diam. Dia katakan lagi glory, haleluya. Dia masih diam, belum bisa ngomong. Belum bisa mengucapkan doa-doanya. Disuruh jemaat lagi tunggu-tunggu. Dia cuma berkata glory, haleluya, glory. Tiba-tiba dia berkata, kan benar Pak Pendeta, saya lupa. Saudara, seringkali karena faktor keadaannya menguasai kita. Kita lupakan janji Tuhan. Banyak orang Kristen, karena persoalan masalah hidupnya, dia lupakan janji Tuhan. Saudara, itu karena masalah keadaan. Yang kedua karena masalah keyakinan. Ini masalahnya Thomas. Thomas minta bukti baru percaya. Tapi Tuhan Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya suka bertanya pada jemaat Tuhan. Percaya dulu baru mengerti atau ngerti dulu baru percaya? Oh, generasi milenial, generasi zaman sekarang selalu minta bukti dulu baru percaya. Tetapi kalau kita mau menjadi orang-orang percaya, mengalami kemenangan yang memiliki iman yang teguh kepada Kristus Yesus, saudara percaya dulu, maka saudara akan melihat bukti nyata bahwa janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang menarik begini Bapak Ibu sekalian. Saudara, nubuatan Tuhan Yesus sesuai dengan kitab suci. Dalam Lukas 24 ayat 44. Tuhan Yesus mengatakan begini. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus genapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nubuatan Tuhan Yesus sesuai dengan kitab suci. Demikian juga dalam Lukas 24 ayat 46. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dari sini kita menemukan satu kebenaran penting. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Tetapi nubuatannya, apa yang diperkatakannya, itu adalah nubuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak, saya mau pakai istilah apa ya, tidak take it for granted. Dia tetap, ya saya mau pakai istilah ini, Dia tetap di dalam jalurnya rancangan Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Ini menjadi pelajaran berharga, saudara. Karena kenapa? Karena kalau kita menemukan di dalam Alkitab tentang nubuatan Yesus Kristus, tentang dirinya, itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Nah, apa poinnya buat kita? Begini, saudara kita ini orang Pantekosta karismatik, percaya sama nubuatan. Ya memang ada gereja yang berkata nubuatan itu sudah tidak ada, nubuatan itu seperti begini. Tetapi saudara, saya tetap mempercayai. Ada namanya gift of prophecy. Ya, saya menulis buku saudara tentang your gifts, your unique gifts and talents. Saya membahas saudara tentang pelayanan profetik, pelayanan nubuatan. Saya percaya saudara. Tetapi ini dia pelajaran berharga. Ini harus diingat baik-baik oleh pendeta-pendeta karismatik, pendeta-pendeta aliran Pentakosta, hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil yang percaya kepada nubuatan dan mempraktekkan nubuatan. Apa itu? Tuhan Yesus memberikan teladan. Nubuatan Tuhan Yesus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kitab suci. Saya pernah ditanya, gimana kita membedakan suara Tuhan? How to discern God's voice?
Pertanyaannya yang harus dijawab adalah, is it in line what the Bible actually states? Does it match the overall teaching of God's words on that subject? Selaras gak, seharmonis gak dengan firman Tuhan? Kalau ada nubuatan yang mengatakan, hei anakku, engkau bacere. Nah itu orang Manado bilang, hei bacere ngana. Itu bukan dari Tuhan. Itu bukan nubuat, itu namanya lubuat, saudara. Bisa seperti kayak ada orang yang namanya David Kores yang mengklaim dirinya Mesias dengan berkata, if the Bible is true, I'm Christ. Nggak bisa. Kita tolak ini, saudara. Semua nubuatan harus laras dengan kebenaran kitab suci, dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus bernubuat tentang kebangkitannya itu digenapi. Dan ternyata ketika Tuhan Yesus melayani di atas muka bumi, Tuhan Yesus sudah menubuatkan tentang kedatangan yang kali yang kedua. Dinubuatkan ada 10 hal, saudara, yang kalau saudara lihat di sini, dari deception, dissension, devastation, disease, disasters, death, disloyalty, delusion, defection, and declaration. Saya tidak akan bahas satu persatu, tapi dalam salah satu nubuatannya. Dari 10 hal ini, yang disebut dengan tanda-tanda akhir zaman, dari second coming, kedatangan Kristus kali yang kedua. Saudara, salah satu nubuatannya adalah apa? Gempa bumi di berbagai tempat. Saya sudah baca ini ayat, saudara, berkali-kali. Tapi satu kali, saya coba ngecek, saudara, apakah betul frekuensi gempa bumi ini semakin bertambah? Ternyata menarik, saudara. Saya menemukan sebuah statistik earthquake trend yang magnitude-nya itu 6.0 plus quakes di dalam 10 tahun rata-rata. Dari mulai tahun 1990 terus sampai 2014. Menunjukkan trennya semakin naik. Gempa bumi yang goncangannya 6,0 ke atas plus itu semakin naik. Apa artinya ini, saudara? Ini artinya, saudara, kalau kita bicara tentang nubuatan kedatangan Kristus kali yang kedua bagi orang percaya, itu sungguh-sungguh pasti terjadi. Karena kita mempercayai, saudara, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, orang yang percaya kepada Dia, itu membuktikan nubuatannya benar. Apa pelajaran berharga yang kita tarik, saudara, dari peristiwa kebangkitan Kristus yang dibuktikan dengan penampakan diri kepada para murid? Saudara, ini pelajaran berharganya. Bahwa apa yang dinubuatkan Tuhan Yesus, ya dan amin, itu pasti digenapi. Itu pasti digenapi. Tapi survei di Amerika Serikat ditanya, among US Christians, do you believe in the second coming of Jesus Christ? Ternyata yang ngaku orang Kristen ada 17%. Ya tidak sungguh-sungguh mempercayai, saudara, tentang kedatangan Kristus. 17%, lumayan. Ada berapa banyak tuh orang Kristen di Amerika Serikat? 17%, saudara. 17%. Dalam suasana, saudara, kita memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Di mana ketika Kristus bangkit, itu menunjukkan, membuktikan nubuatannya digenapi. Saya mau tanya kepada saudara, percayakah nubuatan Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya akan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Percayakah saudara pada nubuatan Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 28? Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Percayakah saudara pada nubuatan Tuhan Yesus yang berkata, barang siapa menang dalam Wahyu 3:21. Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Apa artinya martir? Martir dari kata ini martus. Orang bersaksi. Orang yang sungguh percaya kepada Kristus. Dan bersaksi dan rela menderita. Bahkan rela mati karena mempertahankan keyakinan kepada Kristus. Saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. Orang tua saya melayani Tuhan. Tapi harus saya akui, saudara. Saya dulu sebelum sungguh-sungguh menyerahkan hidup saya kepada Kristus. Sebelum saya menjadi orang Kristen yang lahir baru, bertobat. Dan dipenuhi Roh Kudus. Walaupun saya Kristen, saudara, tapi saya tidak rela untuk menjadi martir. Karena kenapa? Dulu saya ingat, saudara, saya gak berani bersaksi buat teman-teman saya Kristen. Saya dulu hampir tidak pernah ke gereja. Kristen Natal, Paskah baru ke gereja, itu pun juga
Pas teman saya nanya, Mos lu agamanya apa sih? Saya bilang Kristen. Lu kok gak gereja Natalan? Saya baru sadar saudara. Teman saya memperhatikan saya. Kok ini orang yang namanya Amos ya ke masjid enggak, ke kelenteng enggak, ke pura enggak, ke gereja juga enggak gitu ya. Saudara, seringkali saudara, karena kita tidak mengalami satu pengalaman iman di dalam Dia. Kalau saudara saat ini percaya kepada Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup, Kristus yang adalah Tuhan, Kristus adalah Mesias, saudara harus percaya akan nubuatan yang memperkatakan bahwa barang siapa percaya kepada Dia tidak akan binasa. Orang yang setia kepada Dia, orang yang rela mempertahankan nyawanya buat Kristus, menyerahkan nyawanya buat Kristus, orang yang rela memberikan hidup buat Kristus, dia akan memiliki hidup yang kekal. Dan itu terjadi saudara. Saya tunjukkan pada saudara ini statistik. Bagaimana orang-orang Kristen, more than 4,000 Christian killed in 2018. Juga saudara lihat dalam sebuah statistik persecution by the numbers. Ya tahun 2018 ada 215 juta, 245 juta saudara. Di Korea Utara kalau saudara tahu ada orang-orang Kristen yang di penjara. Ada seorang yang namanya Polikarpus, ini muridnya dari Yohanes. Dia pemimpin gereja di Smyrna. Saudara tahu? Waktu itu dia diminta untuk menyangkali Yesus, tapi dia menolak Yesus. Karena dia berkata, saudara, begini, 86 tahun aku telah melayani Dia. Dia tidak pernah buat salah kepadaku. Bagaimana mungkin aku mengkhianati rajaku yang telah menyelamatkan aku? Kalau saudara percaya kepada Kristus yang bangkit, saudara mesti percaya kepada nubuatannya, apa yang dikatakannya. Bahwa siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa. Siapa yang setia kepada Dia akan boleh hidup yang kekal. Saya berdoa saudara menjadi orang yang percaya, yang mempercaya apa yang Yesus katakan, tetap setia kepada Dia. Apapun masalah, persoalan, tantangan yang hadapi, tetaplah setia. Maka saudara akan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Dia. Yang percaya katakan amin, haleluya. Yang kedua saudara, Kristus bangkit dan menampakkan diri untuk membuktikan kebenaran penyertaannya bagi orang-orang percaya. Di dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang sangat berarti. Perbedaan yang sangat mencolok. Perbedaan yang sangat kontras. Perbedaan kehadiran Kristus sebelum dan sesudah kebangkitan. Ada perbedaan yang sangat-sangat luar biasa. Apa itu saudara? Begini. Sebelum kebangkitan Kristus, tidak pernah Tuhan Yesus menembus ruangan seperti kehadiran Kristus yang muncul di tengah-tengah para murid. Seperti yang dicatat dalam Yohanes 20 ayat 19. Karena tadi saya singgung, murid-murid dalam keadaan takut. Mereka mengunci pintu rapat-rapat karena mereka takut saudara kepada orang-orang Yahudi. Tetapi saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri dengan cara apa? Datanglah Yesus berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom Aleichem, damai sejahtera bagi kamu. Tadi saya singgung saudara di awal khotbah. Tuhan Yesus menampakkan diri berulang kali. Kurang lebih 17 kali. Dari Injil-Injil sampai dengan kitab Wahyu. Apa artinya itu saudara? Ketika Kristus datang ke dalam dunia, Kristus membatasi keilahannya. Saya suka kasih ilustrasi. Nah, saya keluarin dompet lagi nih ya. Minggu lalu di ibadah live streaming jam 10 saya keluarin dompet ya. Gitu. Nah, saya keluarin dompet ya. Gitu. Nah, saudara lihat. Nah, saudara lihat ini uang ya. Saya keluarin dari dompet saya saudara. Ini uang ya, uang. Berapa nih saudara? Berapa ya? Biasanya kalau jemaat kan lihat uang langsung tahu ya, gitu. Kalau lihat ayat, ini ayat apa ya kitabnya? Ini bukan jemaat yang ikut ibadah sekarang ya, itu jemaat yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Saudara, lihat ini uang 10.000. Nah, saya mau tanya kepada saudara, kalau saya mengeluarkan uang dari dompet saya, ini dompet saya, saudara, uang 10.000. Saya mau tanya sama saudara, ya, apakah uang saya hanya 10.000? Saya ulangi lagi, kayaknya saudara agak bingung nih pagi ya. Nah, saudara, ya saat ini saudara mungkin kelihatan agak bingung nih ya. Saya mau tanya, kalau saya tunjukkan uang 10.000 kepada saudara, apakah uang saya hanya 10.000? Pasti saudara berkata, nggak mungkin Pak Amos 10.000, pasti lebih. Nggak mungkin di dompet Pak Amos 10.000. Ya nggak, saudara-saudara, betul ya.
Karena di dalamnya saudara ada lebih dari 10.000. Ada 20.000, ada berapa nih, 50.000 ya, gitu. Ada 100.000 ya. Kok saya ngomong uang jadi sengau begitu suara saya. Saudara, itu artinya apa? Ini artinya saudara, saya membatasi uang yang saya tunjukkan kepada saudara. Demikian juga Kristus ketika datang ke dalam dunia, dikatakan dalam Filipi pasal yang kedua, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba sebagai manusia. Kenapa? Karena Kristus datang ke dalam dunia, ada misinya. Anak manusia harus menderita mati di kayu salib untuk apa? Menebus dosa manusia. Itu misinya Yesus Kristus Tuhan. Tapi setelah dia berkata di kayu salib, tetelestai, it is finished, selesai. Dia bangkit, membuktikan kealahannya, kemesiasannya. Makanya saudara, pada hari Paskah saya mengatakan kalau Kristus tidak sungguh bangkit, dia bukan Tuhan. Jadi karena dia Tuhan, dia maha hadir. Itulah sebabnya saudara, ada perbedaan yang signifikan keadaan Kristus, penyertaan Kristus sebelum dan sesudah kebangkitannya. Sebelum Kristus bangkit, dia membatasi kealahannya. Walaupun saudara, dia tetap Allah 100%. Kenapa? Karena misinya dia harus mati di kayu salib. Tapi setelah dia bangkit, dia Allah yang maha hadir. Itulah sebabnya saudara, ketika Stefanus dirajam batu saya mati saudara. Dia melihat, sungguh aku melihat langit terbuka. Dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Yang membuktikan saudara, penyertanya buat orang percaya. Ketika Saulus menganiaya jemaat, dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu membuktikan Yesus Kristus menyertai orang-orang percaya. Oh, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam gereja Tuhan. Kita tahu saudara saat ini. Oh, waktu kemarin Paskah, gereja dijaga ketat. Walaupun ibadah saudara masih live streaming, online. Ya, di sini saudara ini gereja. Tapi sementara saudara kami di gereja melakukan ibadah online, live streaming. Ada petugas yang jaga. Karena rasanya saudara, orang Kristen terintimidasi. Tekan luar biasa. Tapi saya suka mengatakan orang Kristen tidak memerlukan FPK, Front Pembela Kristen. Tidak perlu. Kenapa? Karena kita percaya dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menyertai orang percaya. Saya baca kesaksian, ada seorang kelompok radikal teroris yang meracuni anak pendeta. Tapi gagal bunuh pendeta. Malah dia terima Tuhan Yesus dan jadi penginjil, jadi hamba Tuhan. Ketika dia racunin anak pendeta dengan makanan coklat yang dibungkus dengan racun. Dia lihat itu anak pendeta, pasti mati karena diracun. Singkat cerita begitu saudara ya. Sudah bisa baca kesaksian di internet, ketik aja gagal bunuh putri pendeta teroris ini malah terima Yesus. Saudara boleh buka, ketik aja nih kata-kata ini, saudara buka di Google dan ada kesaksiannya. Tetapi yang menarik adalah apa? Sesaat sebelum melakukan hal itu, tiba-tiba orang ini namanya Rashid melihat sebuah cahaya yang tidak biasa turun dari langit dan menghentikan langkahnya. Ini kejadian di Timur Tengah. Aku melihat kesaksiannya. Aku melihat bola cahaya turun dari langit dan berdiri di ruangan di mana putrinya terbaring, tak sadarkan diri. Ucap Rashid. Dari dalam cahaya terulur tangan dan menyentuh putri pendeta. Seketika itu juga pula, ya, putri sang pendeta terbangun dan bangkit. Saat itu Rashid menyaksikan tetesan darah mengalir dari lubang di tengah tangan tersebut. Itu adalah tangan Tuhan Yesus. Peristiwa itu membuat yang namanya Rashid, seorang teroris di Timur Tengah, bertobat terima Tuhan Yesus. Karena dia melihat Yesus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Dan Tuhan yang menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara pasti pernah mendengar kesaksian dari Dominus Kenjam. Yang ketika dia menjadi mahasiswa di sebuah kampus tahun 99. Kampusnya yang bernama SSD Dulos di Serbu oleh kelompok massa. Dibakar kampusnya dan Dominus Kenjam teraniaya. Tetapi dia mendengar suara yang berkata, jangan takut, aku menyertai engkau, akulah Tuhan Allahmu. Ini bukti saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Dia menampakkan diri, membuktikan dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan penyelamat. Tetapi saudara, dua hal yang kita temukan. Mengapa Kristus menampakkan diri selain dari bukti kebangkitannya.
Yang pertama, membuktikan kebenaran nubuatannya bagi orang-orang percaya. Aminkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Aminkan apa yang Tuhan Yesus firmankan. Itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu pasti. Yang kedua, saudara, membuktikan penyertaannya bagi orang percaya. Karena setelah Kristus bangkit, dia membuktikan dia adalah Allah yang maha hadir, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai hidup kita, yang memegang tangan kita dan menguatkan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama, saudara, kita berdoa. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Kalau saudara percaya kepada Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit, Kristus yang menyertai kita, mari saudara angkat tangan. Dimanapun saudara berada saat ini, angkat tangan. Percayalah ada tangan Tuhan. Kalau tadi seorang teroris yang meracuni anak pendeta dan melihat ada tangan yang menopang kehidupan dari anak pendeta tersebut, sehingga anak pendeta tersebut yang harusnya mati diracun, tapi justru mengalami kelepasan, kesembuhan, keajaiban. Sehingga orang yang namanya Rashid ini menjadi orang percaya. Saya meyakini Tuhan yang sama juga menyertai saudara dan saya. Ketika saudara mengangkat tangan saudara, percayalah ada tangan yang berlubang paku itu tangan Tuhan Yesus yang memegang tangan saudara. Bapa, pada saat ini kami angkat tangan kami, supaya setiap tangan yang terangkat, Engkau topang kami. Tuhan Yesus, Engkau melihat ada suami yang mengangkat tangannya, ada istri yang mengangkat tangannya, ada orang muda mengangkat tangannya, ada di antara kami yang mengangkat tangan sedang mengalami masalah, pergumulan, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit. Tapi kami angkat tangan kami Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menyertai kami. Dan janjimu, nubuatanmu, firmanmu digenapi dalam kehidupan kami. Sehingga kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, yang punya masalah kami percaya ada kemenangan, ada mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk saudara kami yang sepanjang minggu ini berulang tahun, yang berdoa Tuhan untuk Ibu Frida Aprilia Lopez, untuk saudari Elfrida Pahmaran Lanting, Bapak Partoha Pangeribuan, Ibu Rid Inge Kusumawati, adik Daniel Christopher Jordi, Ibu Lydia Yohanes, Ibu Kinawati Effendi, Ibu Hendrawati Doberman Utagalung, Ibu Priscilla Kusoy, Ibu Eko Buniningsi, Bapak Ricky Stefanus, Ibu Shirley Yesurun, Saudari Tabita Rudang Tarigan, Ibu Nuriana Rosso, adik Emily Angelin Chandra Dinata, dan hamba-Mu Pak Pendeta Roni Endi. Tuhan, Kau menolong hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ini Tuhan, yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Selalu memberikan kekuatan, selalu berikan kemenangan, selalu berikan keajaiban dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Bapa, kami mau terus berdoa untuk Indonesia. Apapun kondisi masalah perubahan yang kami hadapi, kami tetap berkata dengan iman, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, mengalirkan milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Bahwa persembahan misi, persembahan diakonia, peduli, persembahan sponsorship, persembahan misi. Tuhan, Kau memberkati hati, kerelaan, sukacita dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus mau berdoa untuk para tenaga kesehatan. Tuhan berikan kekuatan kesehatan dalam melayani saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami percaya Tuhan, Indonesia pasti menang atas pandemik ini. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mohon berkat khusus buat jemaat-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita sekali lagi. Mari aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita tetap beribadah dengan dua format seperti sekarang ini. Jadi ibadah raya yang pagi yang bisa diakses di channel GBI Ebenezer official YouTube ya, jam 6 pagi, dan ibadah live streaming jam 10 ya. Kita ada ibadah untuk anak-anak jam 9. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, orang tua,
Opa oma juga ya, ingatkan cucu kita tetap harus beribadah walaupun kita belum bisa beribadah bersama-sama. Orang-orang muda kita ada ibadah jam 3 sore ya, ada ibadah khusus buat MP yang akan melayani Joe Octavianus ya. Dan buat ibu-ibu ya, kalau kemarin belum sempat ibadah jam 10 ya, FWS. Tadi saya singgung kan para wanita yang dapat privilege yang berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Nah mari ibu-ibu ya, supaya hidup kita bisa jadi berkat, hidup kita bisa berdampak, hidup kita bisa terus memuliakan Tuhan. Ibu-ibu terus diperlengkapi. Jadi kemarin tanggal 24 Ibu Sylvia Kowe melayani ibu-ibu dalam ibadah FWS dengan tema Women's Hope. Ya, pengharapan seorang wanita. Puji Tuhan, tidak ada lagi pengumuman ya, nggak ada lagi ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tetap beribadah secara online. Doakan ya, ini ada rencana kita akan ibadah onsite ya, dengan jemaat yang sangat terbatas dengan prokes yang ketat, itu Juni ya. Doakan Bapak Ibu sekalian, doakan ya. Tapi begini nih, ini latihan dulu ya. Kalau nanti kita ibadah, jadi tadi sama ibadah, kalau saudara bertanya, Pak, apa syaratnya untuk bisa ibadah onsite ya? Nanti ada beberapa persyaratan. Tapi begini aja dulu, nanti salah satu syarat penting dalam kita beribadah secara onsite adalah kita harus pakai masker selama ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sanggup apa enggak, latihan dulu. Jadi sementara tadi ibadah nyanyi dari awal, udah mesti pakai masker. Jadi kalau 1 jam 15 menit, saya yang pakai istilah 1 jam 15 menit ya waktunya dah. Kita sanggup nih ikut ibadah nyanyi dengan masker terus menempel, nggak diturunin, nggak dikasih jenggot ya. Ingat ya, ini masker bukan bukan penambung jenggot ya, gitu. Kalau kita nggak sanggup, udahlah ya, ibadah di rumah aja. Kami tetap melayani secara online ya. Tapi kalau rasanya sudah berkata, saya pengen ya ibadah secara onsite, nanti ada peraturannya. Dan salah satunya adalah Bapak Ibu sekalian harus ya memakai masker, nanti harus cuci tangan dan segala macam ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tetap harus mengikuti prokes dari pemerintah kita. Ya, kita 5M+1 ya, selalu pakai masker, selalu cuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun, ya, mengurangi mobilitas dan interaksi dengan sesama karena masih pandemik, meningkatkan imun dan iman kita, menjauhi kerumunan dan menjaga jarak. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Have a blessed Sunday. God bless you. Amen. Haleluya. Shalom saudaraku. Selamat hari Minggu. Nikmati kebaikannya. Menyanyi bagi Dia. Yesus kota benteng hidupku. Yeah. Dengan sukacita. Serukan namanya. Let's go. Oh Yesus. Oh Yesus. Ada kuasa di dalam namamu. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh, 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 Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namanya. Katakan, kau kota bentengku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Oh Yesus, oh Yesus, engkau perlindungan hidupku. Haleluya. Nyanyi bagi Dia, Allah yang dahsyat. Oh, serukan keagungan dan kebesarannya. Dia layak dipuji, Dia layak
dan bentengku, menara kekuatanku. Bersamamu aku takkan goyah. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Katakan, Engkau perlindungan hidupku. Oh oh, Engkau perlindungan hidupku. Yesus juru selamat dunia. Oh, oh.